Silakan Bu. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita mau terus tak terputus-putus membangun mesbah Allah dalam rumah kita masing-masing. Walaupun dalam ibadah fellowship kita ini Zoom, tetap kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan kita mau angkat satu lagu, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya. Kami mau bernyanyi Yesus, biar manis kau dengar. Mari Bapak, Ibu, Saudara, puji Dia, karena satu yang tidak bisa dilakukan, memuji-muji dirinya. Maka kita ada untuk penyembah dan pemuji-pemuji Dia yang setia. Oh haleluya Yesus, inilah pujian kami Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami mau terus bangun mesbah Allah dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Pujian kami sederhana Tuhan, tapi kami percaya dahsyat kuasa-Nya ya Bapa. Jika benar-benar kami mau memuji-muji nama-Mu dengan hati kami yang paling dalam. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Kami masih bisa sehat Tuhan Yesus. Kami masih bisa menikmati kasih karunia-Mu ya Bapa, berkat iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ya benar Tuhan, biar ketika hati kami bersuka, ketika kami merasakan Tuhan Yesus, kebahagiaan yang bukan dari dunia, kami percaya ada kuasa urapan Roh Kudus memulihkan, menyembuhkan, membuat kami senang Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, bukan itu yang menjadi pikiran kami. Tapi biar Tuhan Yesus, janji-Mu, pengharapan yang ada padamu Tuhan, itu terus Bapa yang memberikan oase sejuk dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau bersuka, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai menaburkan
kebenaran firman-Mu, biar isi hati-Mu saja yang terungkap dalam ibadah fellowship kami ini ya Bapak, agar semakin kami dipandaikan ya Bapak untuk menjalani rema-rema kehidupan ini. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya, kita mau terus muji-muji dan memuliakan nama Allah. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu. Silakan. Shalom. Ya, saya mengucap syukur ya buat kebaikan Tuhan. Ya, pada saat saya pulang dari Surabaya, ya badan kurang fit ya, sampai buang-buang air. Ya, mungkin masuk angin kali ya Pak, gimana kali. Tapi ya, saya percaya, saya bersyukur selalu dalam perlindungan Tuhan, dan ya Tuhan, biarpun saya buang-buang air tetapi tidak mengalami sakit perut yang mendalam, tetapi saya cuma pengen ke WC melulu gitu, jadi tidak bisa buang angin pada intinya. Jadi terus ya saya badan masih seperti biasa ya, cuma lemes sedikit doang, tapi masih bisa beraktivitas. Dan saya bersyukur selalu buat segala ya, pada saat pulang kerjaan rumah pasti menumpuk ya, dan ya yang penting saya cucian dulu, cucian bajunya dulu yang saya kerjakan. Tapi saya melakukan, biarpun dalam kondisi kurang enak badan, tetapi saya tetap melakukan aktivitas pekerjaan rumah seperti biasa. Dan ya saya bersyukur, yang utama saya cucian baju saya kerjakan setiap hari, hingga hari ini baru beres selesai cuciannya, dan gosokannya juga hari ini baru selesai juga. Udah segunung gosokannya, hampir meletus sedikit lagi. Jadi ya saya bersyukur saya bisa mengerjakan semuanya itu ya, semua karena pertolongan Tuhan ya. Tuhan kasih saya ya, puji Tuhan, Tuhan kasih kesehatan juga tanpa ke dokter, dan saya minum obat yang ya seadanya di rumah saya, disertai dengan doa kepada Tuhan, menyerahkan segala kesehatan saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan saya bersyukur ya, kerjaan selesai dan saya pun sehat juga. Tuhan pulihkan kesehatannya dan tidak buang-buang air lagi, bisa ya dikasih, ya bersyukurlah bisa dikasih kesehatan yang terbaik lah.
Yang penting kita selalu semangat cari Tuhan dan ya selalu mengandalkan Tuhan apapun yang kita hadapkan. Mungkin kalau bagi yang nggak terbiasa ya, kalau saya sih sudah terbiasa ya melihat ya udah semua pekerjaan ya memang harus dikerjakan. Jadi ya udah enjoy aja saya kerjakan semuanya. Ya puji Tuhan selesai semua karena kebaikan Tuhan lah. Ya kalau kita yang penting hati kita jangan banyak mengeluh dan semuanya bisa teratasi dan itulah kebesaran Tuhan. Bila kita selalu bersyukur di dalam Tuhan, pasti segala apapun yang kita hadapi, baik pekerjaan rumah tangga, baik kehidupan, ya Tuhan sediakanlah semuanya. Dan saya minta dukungan doa juga buat anak saya Fania yang ya tinggal menghitung hari ya, di hari Sanggit bulan ini dan awal Desember, biar semuanya berjalan dengan lancar, apapun yang dibutuhkan di dalam setiap acaranya, Tuhan sediakan semuanya dan Tuhan berikan cuaca yang terbaik ya. Ya, itu aja dan saya bersyukur mempunyai keluarga dalam gereja Betani Immanuel ini yang selalu support buat segala kehidupan pribadi saya dan keluarga besar saya. Itu aja, Tuhan berkati, terus bersatu hati di dalam Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Haleluya, terima kasih Bu kesaksiannya memberkati. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada lagi, kita mau satukan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan yang berfirman buat kita semua melalui hamba-Nya. Amin, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya berikan waktu dan tempat buat hamba. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri untuk kami kembali rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara permohonan Tuhan, Engkau yang berbicara lewat hamba ya Bapak. Biar firman-Mu yang hamba sampaikan boleh seturut dengan hati-Mu ya Tuhan, isi hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat yang hadir malam hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami,
biarlah kami fokus akan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberi kami hikmat kemampuan Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, terima kasih. Mari kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Yusuf. Ya, kita semua udah tahu cerita tentang Yusuf, tapi di cerita tentang Yusuf ini ada beberapa teladan yang Yusuf berikan pada kita yang patut kita ikuti ya, khususnya untuk kehidupan kerohanian kita. Bacaan tentang kehidupan Yusuf itu ada di Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Ya. Kita tahu cerita Yusuf dari kecilnya dia dilahirkan waktu Yakub sudah berumur lanjut. Ya, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub dan saudara-saudaranya sangat iri hati dan membenci dia karena dia lebih dikasih orang tuanya. Sehingga timbullah iri hati, kebencian, bahkan ingin membunuh Yusuf dari saudara-saudara ini. Ya, kita tahu apalagi di Yusuf bermimpi, ya, dan mimpinya mempunyai arti yang sangat sangat membuat saudara-saudaranya marah karena di mimpi itu mereka sujud menyembah Yusuf, bahkan orang tuanya pun sujud menyembah dia. Yakub menyimpan hal itu karena Yakub tahu apa yang Yusuf mimpikan itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk Yusuf ke depannya. Kemudian kita lihat di sini ada iri hati, ada kebencian, ada rasa ingin membunuh dari saudara-saudaranya kepada Yusuf. Itu adalah perbuatan kedagingan. Ya, mereka iri, mereka mau menghabisi Yusuf pada waktu itu. Kemudian, tetapi Allah berencana lain. Salah satu saudaranya menyarankan untuk tidak membunuh Yusuf, melainkan dia dijual kepada orang Ismail. Iri hati dan kebencian adalah perbuatan daging yang telah nyata. Seperti terus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kita boleh buka bersama-sama di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita tolong multimedianya ditampilkan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Lima 19 sampai 21. 19 pasal 5 19. Baik, saya akan membacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persidraan, roh pemecah. Ayat 21-nya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya. Dan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dikatakan di firman Tuhan, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi untuk kita semua di sini kita harus belajar untuk tidak menjadi orang yang iri hati, ya, orang yang pendendam, ya, kepahitan, bahkan hal-hal seperti itu akan memicu kita menjadi membuahkan keinginan untuk membunuh. Kita lihat di awal-awal
penciptaan Tuhan, Adam dan Hawa, di mana anak Adam dan Hawa itu Kain dan Habel. Mereka melakukan hal seperti itu, yaitu Kain membunuh Habel, di mana di saat itu persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Maka Kain menjadi iri hati, bahkan dia mempunyai keinginan untuk membunuh adiknya, sehingga adiknya dibunuh pada saat itu. Padahal di dalam kitab, di dalam 10 hukum Allah, di situ di dalam 10 hukum Allah jangan membunuh, ada kata jangan membunuh. Ya, Tuhan melarang untuk kita melakukan hal seperti itu. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kemudian Yusuf akhirnya dia dijual kepada orang Ismail. Kemudian dia dijual lagi sama orang Ismail itu kepada Potifar, yaitu seorang pegawai Firaun saat itu ya. Yusuf di situ Yusuf diberkati Tuhan di dalam apa yang diperbuatnya diberkati Tuhan. Bahkan di dalam kehidupannya di rumah Potifar, apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Sehingga tuannya melihat Yusuf itu diberkati Tuhan dalam segala hal. Sehingga dia dipercaya untuk menjadi kepala di dalam rumahnya. Dia diberikan kuasa untuk menjadi atas di dalam rumahnya itu. Jadi dia diberikan wewenang di dalam rumahnya. Jadi dalam bacaan hari ini kita mau melihat hal-hal yang dibenci Tuhan harus kita hindari, seperti kebencian terhadap saudara kita, bahkan terhadap rekan kerja kita, dimanapun kita berada. Kita mau mengubah hal yang tidak baik yang dibenci Tuhan menjadi buah-buah roh, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, di sini di firman Tuhan ada 9 buah roh. Itu yang mau Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah setia sama Tuhan, takut berbuat dosa. Ya, yang harus kita pelajari di sini, Yusuf setia sama Tuhan dan dia takut berbuat dosa. Yusuf praktekkan hal itu di dalam kehidupannya. Sehari-harinya dia disertai Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, ya. Artinya dia hidup benar dan tidak melakukan dosa di dalam pekerjaannya. Dia disertai selalu dalam pekerjaannya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau perkatakan yang baik, kita mau melakukan yang baik, karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Ya, kalau kita pikir kita kerjakan buat Tuhan, pasti apa yang kita kerjakan itu yang terbaik. Karena kita tahu Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Tuhan yang akan memberkati kita. Kalau kita bekerja, kita mikir saya kerja buat Tuhan saya ini, Tuhan di dalam dunia ini. Udah santai aja, ya. Kalau kita melakukan seperti itu, apa yang kita kerjakan baik untuk Tuhan kita yang di dunia, pasti kita juga melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi di Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Di sini Potifar memberikan kuasa atas rumahnya. Dan Tuhan membuat berhasil segala apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Kejadian berapa, Bu? Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4 kita baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir
Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Nah, ini yang harus kita ikuti teladan Yusuf. Kita harus jujur di dalam apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, dengan siapapun tuan kita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita jujur dalam pekerjaan kita dengan Tuhan yang di dunia ini, maka kita juga akan melakukan hal yang sama untuk Tuhan kita yang ada di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita lihat lagi kehidupan Yusuf tidak baik-baik saja, saudara. Setelah dia dijual saudaranya, kemudian dia juga tinggal di rumah tuannya dan diberi kuasa. Tetapi ada lagi godaan, ya, istilahnya cobaan yang dia hadapi, di mana istri Potifar ini mau mengajak Yusuf melakukan dosa, yaitu perzinahan. Ya, di sini Yusuf berani menolak perbuatan dosa. Dia lari dari istri Potifar, dia menghindari hal itu karena dia tahu perbuatan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Ya, kemudian istrinya menceritakan ke Potifar sehingga Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ya, tetapi Yusuf tetap setia pada Tuhan. Dia tetap melakukan pekerjaan yang baik dalam penjara. Dia membantu kepala penjara dalam pekerjaannya di sana, sehingga dia dikasihi oleh kepala penjara juga. Jadi dimanapun dia berada, dia dikasihi karena dia berbuat yang baik, dia melakukan yang baik. Ya, dalam kesengsaraan pun dia tetap melakukan yang baik. Dia harusnya dia menjadi orang yang pendendam, ya, dengan kejadian yang dia hadapi, di mana saudara-saudaranya melakukan hal itu terhadap dia harusnya menjadi pribadi yang pendendam. Tapi Yusuf punya pilihan, dia nggak mau menjadi orang yang pendendam dan pemarah, saudara. Itulah pilihan. Kita harus mempunyai pilihan dimanapun keadaan kita, apapun yang terjadi pada kita harus tetap punya pilihan. Pilihan kita ada tetap memaafkan, tetap memberikan kasih kepada saudara kita, mengampuni. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, kemudian setelah di dalam penjara ada juru minuman dan juru roti yang masuk ke dalam penjara juga. Disitulah Tuhan mungkin mempunyai rencana yang luar biasa buat Yusuf. Yusuf juga tidak tahu akan bagaimana masa depannya, tapi Tuhan punya rencana di mana pada waktu juru minuman dan juru makanan itu masuk dalam penjara, mereka mendapatkan mimpi. Dan mimpi itu ditafsirkan oleh Yusuf dan terjadi sesuai dengan yang Yusuf tafsirkan. Ya. Kemudian Yusuf menitipkan pesan kepada juru minuman, ingatlah aku, ya, pada saat kamu telah diangkat kembali oleh Tuhanmu. Tetapi beberapa lama orang ini melupakan Yusuf. Ya. Dia melupakan Yusuf sekian tahun, saudara. Sehingga terjadi mimpi oleh Firaun yang tidak dapat ditafsirkan oleh orang-orang ahli-ahli di sana. Para yang pintar-pintar di sana tidak mampu menafsirkan mimpinya. Sehingga juru minuman ini mengingat Yusuf kembali. Dan Yusuf setia di dalam penjara menunggu janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati dia di dalam setiap apa yang dikerjakannya. Sehingga juru minuman ini mengingat Yusuf kembali. Dan Raja Firaun memanggil Yusuf dan menerjemahkan, mentafsirkan mimpinya. Sehingga mimpinya Raja terjadi di sini, ya. Kemudian kita lihat yang keempat. Yusuf menjadi orang yang dipercaya di
di Mesir ini, di kerajaan Firaun ini mempercayakan Yusuf untuk menjadi orang nomor 2-nya raja di situ. Jadi Yusuf diberikan wewenang untuk menjadi penguasa di kerajaan Firaun ini. Karena apa? Yusuf menafsirkan mimpi raja di mana akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ya, ini kita lihat di dalam ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan ya di sini ya. Apa yang terjadi dengan Yusuf adalah rencana Tuhan untuk kelangsungan hidup umat Israel. Ya, karena di mana-mana terjadi kelaparan. Seluruh negeri terjadi kelaparan dan hanya ada kelimpahan di Mesir pada saat itu. Dan Yusuf berkuasa atas negeri Mesir pada saat itu ya, saudara. Kemudian ceritanya Israel juga mengalami kesusahan sehingga mereka mau membeli makanan di Mesir. Singkat cerita, saudara-saudaranya pergi ke sana, kemudian mereka bertemu dengan Yusuf. Pada saat itu mereka tidak kenal, tapi Yusuf mengenali mereka. Ya. Pada saat itu harusnya Yusuf melakukan apa, saudara? Kalau secara manusiawi kita mikir ya, pasti orang akan membenci, bahkan mungkin nggak mau tahu nih. Ya udah, kelaparan aja, apa yang kamu lakukan kepada saya, mungkin saya akan balas ya. Kebanyakan orang akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yusuf tidak. Yusuf malah mengasihi saudaranya, dia mau mengampuni, dia penuh dengan kesabaran, belas kasihan pada saudara-saudaranya, penuh kerendahan hati, dan dia memiliki hati yang mengampuni. Ketika Yusuf menyampaikan identitasnya pada saudara-saudaranya, lalu dia berkata di dalam Kejadian 45 ayat 5, coba kita buka ya. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di sini dia tahu bahwa kesulitan yang terjadi ternyata menciptakan perkara besar, saudara. Di mana untuk kelangsungan kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu, di sini dikatakan. Ya, jadi sebab ketika mengampuni, kita melepaskan segala pengampunan, kita melepaskan kepahitan juga, saudara, dan amarah yang dapat menghambat kita mencapai kemajuan hidup. Ya, kesulitan justru membantu kita untuk mengasah karakter yang benar dalam menghadapi masalah. Di sini Yusuf dapat mengasah karakter dia untuk lebih dewasa, untuk lebih mampu mengalahkan egonya. Ya, dia mampu mengalahkan egonya, dia mampu mengalahkan hal-hal yang tidak baik, ya, karena iblis senang kepada orang-orang yang cepat emosi, cepat pendendam, iri hati, pemarah. Jangan berikan kesempatan, celah untuk iblis masuk dalam diri kita, untuk menguasai pikiran kita, amarah kita, bahkan tindakan kita, perkataan kita. Ya, kalau iblis tidak mampu membuat kita jahat, dia akan membuat kita sibuk, ya, seperti ya banyak kesibukan, jadi melupakan Tuhan. Ya, ke gereja pun lupa. Bisa jadi ya, iblis memberikan kita kesibukan pekerjaan mungkin, ya, apa saja iblis bisa lakukan. Maka kita harus memakai senjata Allah untuk melawan kuasa iblis.
Bagaimana senjata Allah yang kita perlukan untuk melawan iblis? Yaitu membaca firman Tuhan. Satu-satunya senjata Allah adalah firman Tuhan. Iblis tidak takut kepada kita yang melayani Tuhan. Iblis tidak takut kepada kita yang sering ke gereja, menyembah Tuhan, pelayanan. Ya, iblis tidak takut, saudara. Yang iblis takut adalah kepada setiap anak Tuhan yang selalu dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, setiap hari kita mengasah iman kita, mengasah pengetahuan kita untuk semakin mengenal Tuhan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab, saudara. Jangan pernah kita sia-siakan waktu kita, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk semakin melekat kepada Dia. Ada banyak pengetahuan dalam firman Tuhan, ada banyak pengajaran yang Tuhan berikan dalam Alkitab, ya, dalam firman Tuhan. Tuntunan-tuntunan Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita, untuk memajukan kita dalam pemikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, ya. Jadi kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, apa yang kita kerjakan, mungkin sebagian orang melihat itu kesulitan, hal-hal yang sulit, yang rumit. Tapi kalau kita melakukannya dengan tuntunan Tuhan, kita akan berjalan seperti ya air mengalir itu. Tuhan akan sertai selalu. Keberhasilan akan menyusul kemudian, ya. Seperti carilah dahulu kerajaan Allah itu kan. Kita cari Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, kita kerjakan, kita jalankan, maka berkat Tuhan akan melimpah, akan Tuhan sediakan buat kita. Kemudian kita pelajari di sini lagi tentang Yusuf adalah penuh dengan kesabaran dia. Ya, dia punya prinsip kesabaran, ya, berintegritas, penuh kerendahan hati, ya, penuh belas kasihan, memiliki hati yang mengampuni. Itu ada di dalam Yusuf, pekerja keras. Dia seorang pekerja keras. Dia berusaha untuk melawan egonya, dia berusaha memberikan terbaik untuk tuannya, bekerja dengan baik, ya, karena dia tahu apa yang dikerjakan semuanya untuk Tuhan, ya, dan kehidupannya sudah Tuhan tentukan untuk kelangsungan hidup umat Israel. Di sini dikatakan, ya, karena dia tahu apa yang terjadi dengan dia, yang dia rasakan, yang dia hadapi selama remaja dia sampai dia berhasil, itu ada semua tuntunan Tuhan. Dia tahu itu semua karena Tuhan, bukan karena saudara-saudaranya, ya, bukan karena kejadian yang terjadi itu kehendak saudara-saudaranya, tapi semua ada kehendak Tuhan. Makanya dia dapat mengampuni saudara-saudaranya, dapat menerima dan mempunyai hati yang penuh penerimaan. Kita harus mengambil sikap-sikap Yusuf ini di dalam kehidupan kita. Kita harus mengambil praktek Yusuf di dalam kehidupan kita. Pertama, dia setia kepada atasan, setia kepada tuannya. Dimanapun kita bekerja, kita harus setia kepada atasan kita, ya, setia kepada tuan kita, karena kalau kita setia kepada yang di dunia ini, berarti kita juga akan setia kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Ya. Kemudian Yusuf juga tekun, pekerja keras, ya, dia pekerja keras. Dia dalam kesengsaraan pun dia tetap bekerja keras, karena dia tahu ada masa depan untuk dia. Begitu juga dengan kita, jangan kita malas-malasan, kita harus bekerja keras dalam melayani Tuhan juga kita harus terus maju, ya, jangan saling iri, jangan saling merasa saya nggak bisa atau minder, ya, enggak, ya, kita saling merangkul, kita maju bersama-sama, ya, apa yang bisa kerjakan, apa yang kita bisa, kita ambil bagiannya, ya, karena setiap kita beda-beda talenta yang Tuhan beri, ya, kita nggak bisa ngambil porsinya yang A, ya, karena kita nggak mungkin mampu yang A mungkin kan,
Ya, kita mampunya yang B, kita ambil yang B. Mampunya yang C, ya kita ambil yang C. Sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita. Karena Tuhan berikan kita talenta berbeda-beda. Jadi nggak ada yang paling bawah, nggak ada yang paling atas. Semua saling melengkapi. Itulah tubuh Kristus. Ya, saling melengkapi. Ada tangan, ada kaki ya. Semua berbeda fungsinya. Ya, kita mau saling maju dalam Tuhan, dalam pelayanan kita. Kita mau saling memacu diri kita, saudara-saudara kita untuk melakukan yang terbaik. Kita mau kerjakan yang di atas. Karena pekerjaan yang kita kerjakan, kita harus melihat itu untuk Tuhan. Karena ya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka itulah pekerjaan untuk kekekalan kita. Kalau kita hanya melihat pekerjaan duniawi saja, kita hanya ingin, ini loh yang akan mensejahterakan keluarga saya. Saya cari uang terus, lupa sama Tuhan. Ya, itu akan sia-sia, saudara. Itu tidak akan membawa kita ke akhir hidup kita. Ya, kita harus mencari kekekalan. Kekekalan ada di dalam Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Ya, memperkatakan yang baik. Itulah yang Tuhan mau kita kerjakan. Melayani Tuhan, menginjili. Ya, penginjilan bukan kita harus ke mana harus ke luar kota atau apa, ya. Menginjili itu ya diri kita, kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah penginjilan yang kita sedang kerjakan, ya. Orang akan melihat kehidupan kita. Oh, begini ya ternyata anak Tuhan. Ya, kita harus memberikan contoh ataupun kehidupan yang baik dalam kehidupan kita sehingga orang lain bisa melihat ini loh anak Tuhan, ya, yang takut akan Tuhan. Kemudian yang ada di Yusuf itu hati yang penuh penerimaan, ya. Kita sering merespon kesulitan hidup kita itu dengan bertanya, mengapa harus saya yang mengalaminya, ya? Kenapa harus saya? Ya. Padahal Yusuf di situ juga dijadikan statusnya seperti budak. Dia harus menerima sebagai budak, apapun keadaan dia. Tapi dia bekerja sebagai pelayan Potifar, dan ketika dia dilemparkan dalam penjara, ia terus bekerja keras. Ya, dia menerima statusnya sebagai budak, dan dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Ya, apapun status kita, kita harus terima. Jangan kita mengeluh, kenapa harus saya Tuhan? Ya, tapi apa yang Tuhan mau, kita mau berpikir positif. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, porsinya itu Tuhan telah memampukan kita. Walaupun kita yang paling rendah, tapi Tuhan mau kita belajar dari dasar. Sehingga kita dapat merangkak ke atas dan mencoba yang lebih lagi di atas, ya, makin naik, makin naik. Itulah kehidupan, pelajaran hidup. Kalau kita tidak dari dasar, kalau kita langsung dari atas, biasanya kita tidak sadar. Kita tidak mengalami dasar dulu, kita akan menjadi sombong, saudara. Ya, kalau kita mengalami dari dasar, bagaimana susahnya, ya, kita akan menjadi pribadi yang mengerti. Seperti kalau atasan, dia akan mengerti bawahan. Bagaimana dulunya dia juga sebagai bawahan. Ya, seperti Yusuf. Dia dulunya dianggap sebagai budak. Setelah dia diangkat menjadi kepala, menjadi orang yang berwenang di dalam kerajaan Firaun, dia tidak sombong. Dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati, dia melakukan itu semua. Itulah beberapa contoh yang harus kita tiru di dalam dirinya Yusuf. Ya, kita harus praktekkan dalam kehidupan kita agar kita semakin menjadi pribadi yang baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau membentuk setiap karakter kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya buat Tuhan, sehingga
kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu. Perbuatan yang baik boleh kami lakukan ya Tuhan. Kami mau tetap hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali ke acara berikutnya. Ya, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Makasih kepada hambanya Ibu Ana sudah menaburkan firman yang luar biasa. Biar kita semua seperti Yusuf ya yang selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, kuncinya selalu dekat dengan Tuhan, panggil nama Tuhan di setiap langkahnya. Pasti Tuhan selalu memberkati kita seperti Yusuf dimanapun dia berada. Berkat Tuhan selalu melekat ya di dalam kehidupannya. Dan begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya. Biarpun berkat Tuhan ada, tetapi dimanapun dia berada, pertolongan Tuhan selalu nyata ya. Itulah kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, pasti banyak cara yang Tuhan berikan buat kita semua. Setiap langkah kita, pasti Tuhan selalu memberikan pertolongan, perlindungan yang luar biasa ya. Ya, firman Tuhan yang luar biasa, kita percaya Tuhan berkati selalu Bu Ana, ya hambanya yang menaburkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah terus Tuhan pakai lebih luar biasa lagi di dalam pelayanannya ya. Amin. Ya, kita juga berterima kasih untuk semuanya yang melayani pada hari ini, co-host multimedia ya, Noel, dan yang lainnya udah siap WL, Bu Melin, Tuhan berkati selalu ya. Oke, kita mau masuk di ayat hafalan pada malam hari ini. Nanti Bu Ana tolong persiapin ya ayat hafalannya juga ya. Oke, malam hari ini adalah ayat hafalannya. Siapa yang udah hafal nih? Panjang nggak ayat hafalannya? Yohanes 12 ayat 25 ya. Iya. Waduh, kepanjangan. Udah aku duluan dah. Yohanes 12 ayat 25. Oke. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa tidak menyintai nyawanya, di dunia ini ia akan di dunia ini akan memelihara untuk hidup yang kekal. Oke. Memberkati Tante Lipong. Sehat selalu. Amin. Jangan kepanjangan ya. Bisa kan? Oke. Untuk yang selanjutnya, Gio. Silakan. Di situ Noel siap-siap ya. Gio. Ya, Gio. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini, ya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke, Tuhan berkati. Sekarang maminya. Ya, Keder. Oke, maminya. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati Bu Vera dan Gio.
Ya, selanjutnya Noel dan family. Oke. Silakan. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya. Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara hidupnya. Ia akan memelihara imannya untuk hidup yang kekal. Memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke. Kasih Agian. Bapaknya lagi off, Bu. Oh, lagi off ya. Oke. Tuhan berkati ya Ibu dan Noel. Ya, selanjutnya ya, Mama sudah open mic nih. Silakan, Ma. Mama. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak menyintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Oke, Tuhan berkati ya, Ma. Ya, selanjutnya siapa ya? Siapa lagi ya? Oke, Ibu Pingsa Putri. Silakan, sudah buka open mic-nya. Ya, shalom ya semua. Shalom. Ayat hafalannya Yohanes 12 pasal 12 ayat 25. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, ada lagi? Enggak ada. Belum. Single ya. Oke. Tinggal. Thank you, Ibu Ping-Ping. Selanjutnya Ibu Sunping. Ya. Open. Saya juga sendiri nih, pada sakit. Oh, pada sakit. Kita pada ulangan. Ke Sineng muntah-muntah tadi. Oh. Masuk angin kali sejenis juga batuk. Lagi musim kayaknya hari ini. Iya. Aku juga sama. Perut. Pinggang tadi. Ya, jaga kesehatan biar cepat sembuh semuanya. Doain. Silakan hafalan. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai dirinya, barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi dia akan barang siapa yang tidak tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke. Berkati. Selanjutnya Citao Chen. Silakan Citao Chen. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidupnya kekal. Oke, Tuhan berkati Citao Chen. Kasih. Selanjutnya siapa lagi ya? Bapak Yongki belum? Iya, Yongki mana? Iya. Saya dulu ya. Oke. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke. Grace ya? Ayah paham Grace ya? Ayo. Grace coba ya, Grace ya. mana? Ya, Grace cepetan. Iya. Duduk, jangan main itu tuh, main phone. Iya. Ayo, mana suaranya Gracia? Ayat kepalanya. Oh, kamu di situ ya, ada siap. Udah siap belum? Sudah. Jempol mana jempol? Nah, iya. Oke, silakan. Yohanes. Yang kenceng dong. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ore. Amin. Aku kabur. Iya. Oke, Tuhan berkati Pak Yongki dan Gracia. Oke, selanjutnya siapa ya? Filia ya. Filia, udah siap? Udah. Oke. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Oke. Mamanya udah pulang? Belum, Tante. Belum. Papanya? Belum. Sendirian. Iya. Oke, Tuhan berkati Filia. Ya, selanjutnya keluarganya Pak Darman ya. Sudah siap keluarga Pak Darman? Sudah ready? Ready. Silakan. Baik. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke, amin. Tuhan berkati. Selanjutnya, yang doanya mana? Apa yang ranting-rantingnya? Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa yang mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke, Tuhan berkati Fani. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Oke. Nathan, Ada lagi? Mana Nathan ya? Ayo Tan, mau? Ayo Nathan, kamu pasti bisa. Mana ya Nathan ya? Dia nggak mau katanya lagi demam banyak. Masa lagi demam ya? Mana Nathan? Nathan minta doa enggak? Demam. Bilang dong sama tante, ayo didoakan ya. Iya. Ayo kasih tahu tantenya dulu. Mana Nathan ya? Kenapa Nathan? Demam ya?
Iya, nih, bilangin, ayo. Mana Nathan? Kenapa Nathan? Shalom gitu dong. Shalom. Lagi lemes Shalom nih. Nathan. Lain saya ya, itu. Mana suaranya nggak kedengeran? Kedengeran Nathan ya, ayo. Mohon dukungan doanya ya. Oh iya, Gitu dong. Nathan lagi sakit ya? Iya tante. Oh iya. Pulang dulu aja. Bisa ayat hafalan nggak? Asal ya. Ayo. Yohanes ayat, Nah, pinter. ayat Terus? Kameranya di sini. Kameranya di sini. Hidup yang kekal. Itu yang kekal. Amin. Oke, kameranya di bawah ya. Memberkati ya Nathan ya. Sehat selalu ya. Tetap sehat. Cicinya mana cicinya? Satu lagi. Lagi tidur. Lagi tidur. Udah tidur ya. Oke. Dan berkati ya Nathan. Cepat sembuh ya. Oke, ada lagi yang belum? Sudah semua ya. Pak Johan belum. Pak Johan. Silakan. Yohanes 12 ayat 25. Iya. Barang siapa Pak Johannya nggak ada di sini. barang siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke, Tuhan berkati. Verlin. Lagi ulangan. Ya, saya ya. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke. Semuanya ada 18 orang ya. Saya sebutin ya. Ini ada yang kelewat. 1, Ibu Lipong, Gio, Ibu Vera, Noel, Ibu Melin, Ibu Suanti, Ibu Pingsa Putri, Ibu Sunting, Cita Ochen, Bapak Yongki, Gracia, Filia, Bapak Darman, Ibu Ana, Fani, Nathan, Pak Johan, dan Ibu Mary ada 18. Ada yang belum disebut? Sudah semua ya. Ayat hafalannya di mana, Bu? Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Iya. Oke, multimedia bisa dibuka. Matius 5 ayat 44. Oke, sudah. Oke. Matius 5 ayat 44. Tetapi kok aku tetapi ya depannya. Ini yang benar. Tetapi
Siapa yang mau baca nih? Noel, baca kan Noel? Oke. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, Tuhan berkati Noel. Ini adalah ayat hafalan untuk hari Senin, minggu depan ya. Tolong dihafalin, biar semuanya diberkati. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini sebelum doa syafaat. Yang doa syafaat siapa ya malam hari ini? Bu Mila. Oh, Bu Milanya belum pulang. Diwakilkan sama Pak Yongki bisa? Oke, sebelum kita doa syafaat, ada yang mau minta didoakan? Oke, ya. Ada yang didoakan. Yang pertama, keluarganya Ibu Sunting ya. Angel, Jenis. Angel. Tadi meriang, panas dingin, dia muntah-muntah, Jenis, batuk. Keluarganya Ibu Sunting lah. Ya. Angel. Terus saya juga sakit. Angel, Dennis. Dua-duanya. Sunting. 3. Jonathan juga, Pak Yongki. Nathan. Ya, Jonathan ya. Nathan. Pinggang, Evi. Siapa? Sakit, Evi. Namanya si Jenis juga sakit. Semua pada sakit. Ya. Oke. Terus siapa lagi? Ada yang mau didoakan? Suaranya dari aku. Kamu di sini aja kameranya. Ya, shalom sambil menunggu ini tentang doa syafaat. Pokok-pokok doa. Ada beberapa hal pengumuman. Esok hari biasa kita akan gabung dengan di dalam berisik. Resek-resek ya. Oh, Pak Yongki. Esok hari kita akan bergabung dengan Bethany Anointing of East pada hari Sabtu dalam pelajaran Psalm jam 19.30 ya saudara. Ini pelajaran Psalm sangat penting bagi khususnya bagi para pengerja, koordinator ya dari dalam segi pelayanan. Lalu yang kedua, kita hari Jumat seperti biasa diadakan puasa dari jam 10 malam sampai jam 12 siang pada hari Sabtu ya. Jadi puasanya dari jam 10 malam sampai hari Sabtu jam 12 siang. Nah, hari Sabtu tadi saya sudah share kita akan diadakan doa pengerja dengan Bapak Korda Bethany Anointing of East ya, di mana saya akan doa pengerja di gereja ya. Bagi saudara yang mau hadir silakan, kita akan doa pengerjanya melalui Zoom ya, tapi saya akan hadir di gereja Pasar Modern. Saya nge-zoom di situ saudara. Jadi bagi saudara yang ingin bergabung dengan kita, silahkan datang di Pasar Modern jam 10 pagi ya. Kita akan nge-live ya saudara. Lalu hari Minggunya seperti biasa kita ibadah, dan selesai ibadah kita akan diadakan rapat para pengerja ya untuk evaluasi tentang pelayanan di bulan Oktober. Jadi para koordinator diharapkan untuk
memberikan evaluasinya, saudara, ini untuk kebaikan pelayanan kita. Lalu apa lagi ya? Ya, itu saja pengumumannya. Oh ya, yang kedua hari Minggu nanti saya akan menjelaskan kedudukan gereja Betani Jemaat Immanuel, saudara ya. Saya akan menjelaskan supaya tidak ada kebingungan kenapa ada gereja Betani on the Team of East, lalu ada kita. Nah, itu nanti saya akan menjelaskan sesuai dengan ART gereja ya. Nah, itu saja pengumumannya. Saya serahkan untuk acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, udah. Oke, ya. Oke. Anak Sunping siapa namanya tadi? Angel. Angel sama Janice. Angel Janice ya. Sama Ibu Happy. Ibu Happy. Ibu Evi. Nggak pakai H. Evi. Sama ya, mohon dukungan doanya untuk acara Fania bulan ini akan persiapan Sanggit ya bulan ini. Ya, Tuhan lancarkan semuanya. Iya. Oke, itu aja. Saya juga sakit pinggang. Ya, Ibu Sunting, Ibu Happy. Udah sakit semuanya. Pinggulnya sakit. Banyak goyang, Ce. Uratnya kan. Bukan, berdiri kan, kerjanya berdiri. Berdiri terus. Saya lagu dangdut aja, Ce. Oke, itu aja, Pak. 4 orang, sama Nathan, iya. Oke, itu aja ya. 5 orang yang sedang sakit, kita doakan. Dan acara Fania, terus gereja kita terus kita doakan. Ya, Tuhan berkati selalu. Oke, itu aja. Iya. Hati silakan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ibadah fellowship ini Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah fellowship ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh Ibu Ana ya Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami selalu ya Tuhan, buat baik. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu akan selalu menuntun hidup kami untuk melakukan yang terbaik untuk ya Tuhan, kemudian nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan Ibu anak baik yang doa dan keluarganya Tuhan, dan berkati suaminya Bapak Darman ya Tuhan, berkati kesehatannya, pekerjaannya, usahanya, semua yang tepat. Demikian juga anak-anak ya Tuhan, Fania, Grace, dan Nathan ya Tuhan, yang sedang sakit. Kau berkati ya Tuhan. Kau kuatkan dan sembuhkan. Dan berkati anak-anak Tuhan Yesus. Keluarga Ibu Sinping ya Tuhan. Sinping Kau berkati ya Tuhan. Berkati kesehatannya. Keluarganya Kau berkati. Berkati juga anak-anaknya ya Tuhan. Sakit pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau angkat penyakit ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Juga ya Tuhan. Umat yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Engkau berkati ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa. Yesus Kristus, berkati juga gereja kami ya Tuhan, gereja Jemaat Immanuel Pasar Modern ya Tuhan. Kamu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Juga Bapak Yohan ya Tuhan,
kami di Gereja Immanuel ini ya Tuhan, dan Ibu Mary ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus Kristus. Pejabat tinggi negara, presiden, wakil presiden, sampai ke lingkungan RT kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami berpisah dengan satu dengan yang lain Tuhan, dan kami siap menerima berkat disampaikan oleh hamba. Silakan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini ya Tuhan. Di media Noel ya Tuhan, WL, pujian, praise and worship, Ibu Melin ya Bapak, beserta Ibu Ana yang telah membawakan isi hati-Mu ya Bapak. Kami percaya Engkau jamah, Kau urapi, Engkau berkati ya Tuhan. Ya, terima kasih ya Bapak. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang lain, pelayan-pelayan-Mu, pengerja-pengerja di Gereja Betani Jemaat Immanuel ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jerih payah mereka ya Tuhan tidak ada yang sia-sia di mata Engkau ya Bapak. Engkaulah yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami percaya Engkau berkati, Engkau jamah pembina kami, Bapak Andreas Adi ya Tuhan, maupun Bapak Pendeta Insinyur Andreas Kurniawan ya Bapak. Kami percaya Engkau urapi, Engkau jamah kedua hamba-Mu ini ya Bapak sebagai pembina di dalam wadah Gereja Betani Jemaat Immanuel ya Bapak. Engkau sertai, Engkau jamah ya Tuhan di setiap pelayanannya, pekerjaannya, aktivitasnya, serta keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, di mana jemaat kami ya Tuhan, mungkin saat ini yang mengalami lemah letih lesu ya Tuhan, kami percaya firman-Mu, apabila kami datang kepadamu ya Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu lah yang memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah segala usahamu, kegiatanmu, pelayananmu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena bersama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita akan berfoto ya. Ya, oke. Yuk, mari saudara, semuanya dibuka dulu kameranya. Bu Livong, dibuka dulu kameranya. Windows screenshot. Nah, oke. Yuk, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Marilah saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Oke, sekali lagi saudara mana love-nya. 1, 2, 3. Haleluya.
Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak Yongki, Grace. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati, Ibu Ting Sapuli, Tuhan berkati. Pak Yohan, Bu Mary. Ibu buat Pak Tausen, Tuhan Semuanya, Pak Ucen, Bu Mary, Pak Johan. Bisa Putri, Tuhan berkati. Semuanya. Bu Lisa, Tuhan berkati. Amin. Sama-sama Bu Pak Yohan. Ya, yang kutom, Tuhan berkati. Sama-sama. Ya.